4 pemimpin, 1 prinsip, keadilan. Kalimat ini merangkum masa paling menentukan dalam sejarah peradaban Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tahun 632 Masehi, umat menghadapi ujian besar, kehilangan Rasul sekaligus ancaman perpecahan. Di titik genting itulah, Abu Bakar As-Siddiq tampil sebagai khalifah pertama. Dengan ketegasan yang berpijak pada kasih sayang, ia menjaga persatuan umat yang nyaris retak. Banyak kabilah menarik baiat dan menolak kewajiban zakat, bukan karena keluar dari Islam, tetapi karena goyah kepemimpinan. Abu Bakar memahami bahwa agama dan tatanan sosial tak bisa dipisahkan. Zakat ditegakkan bukan semata urusan harta, melainkan simbol kepatuhan pada hukum bersama. Perang Riddah bukan ekspansi, melainkan penyelamatan fondasi negara yang baru berdiri. Dalam waktu singkat, stabilitas kembali pulih, dan Islam tetap satu. Sepeninggal Abu Bakar, tongkat kepemimpinan berpindah kepada Umar bin Khattab. Di tangannya, negara Islam berubah dari komunitas beriman menjadi pemerintahan yang tertata rapi. Umar membangun sistem administrasi negara yang terukur, pencatatan gaji, pembagian wilayah, pengangkatan gubernur dengan pengawasan ketat, serta pembentukan peradilan yang independen. Ia memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sebuah langkah maju pada masanya. Baitul Mal dikelola untuk kepentingan publik, bukan penguasa. Umar menolak hidup mewah, tidur sederhana, dan membuka pintu kritik dari rakyat biasa. Keadilan tidak berhenti sebagai slogan, ia menjadi praktik harian. Ekspansi wilayah pada masa Umar berlangsung cepat, namun tetap beretika. Kota-kota ditaklukkan tanpa pemaksaan agama. Penduduk non-muslim dilindungi haknya, rumah ibadah dijaga, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Umar memahami bahwa kekuatan negara tidak hanya di medan perang, tetapi pada kepercayaan rakyat. Ketika kelaparan melanda, ia menunda penerapan hukuman tertentu demi menjaga kemaslahatan. Hukum hadir untuk melindungi manusia, bukan menindasnya. Di masa ini, Islam dikenal sebagai peradaban yang adil, disiplin, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Fondasi negara dan hukum telah kokoh, menunggu estafet berikutnya untuk menjaga kemurnian ajaran dan persatuan umat di tengah wilayah yang kian luas. Kepemimpinan Utsman bin Affan hadir pada masa Islam telah menyebar ke berbagai penjuru. Tantangannya bukan lagi penyatuan awal, melainkan menjaga kemurnian ajaran di tengah perbedaan budaya dan dialek. Dari sinilah lahir keputusan paling monumental, pembukuan Mushaf Al-Quran Standar. Utsman melihat perbedaan bacaan mulai menimbulkan perselisihan. Dengan kehati-hatian dan musyawarah para sahabat, mushaf disatukan berdasarkan rujukan yang sahih. Keputusan ini bukan sekedar teknis penulisan, melainkan langkah peradaban untuk menjaga wahyu tetap murni lintas generasi. Mushaf Utsmani menjadi fondasi kesatuan umat hingga hari ini. Namun masa Utsman juga diwarnai fitnah dan ketegangan politik. Wilayah yang luas membawa kompleksitas sosial baru. Tuduhan, provokasi, dan ketidakpuasan dimanfaatkan pihak-pihak yang haus kekuasaan. Meski demikian, Utsman memilih menahan diri. Ia enggan menumpahkan darah sesama muslim demi mempertahankan jabatan. Sikap ini menunjukkan wajah kepemimpinan yang mengutamakan keselamatan umat meski berujung pada tragedi wafatnya sang khalifah. Peristiwa ini menjadi luka mendalam sekaligus ujian kedewasaan politik umat Islam. Ali bin Abi Thalib menerima amanah di tengah badai fitnah. Kepemimpinannya berfokus pada penegakan keadilan di situasi paling sulit. Ali menolak kompromi yang mencederai prinsip meski harus menghadapi konflik internal. Baginya, kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari keadilan yang ditegakkan.
Ia menata ulang administrasi, mengganti pejabat yang menyimpang, dan menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan warisan. Di masa Ali, peradilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mereka yang dekat dengannya. Masa Khulafaur Rasyidin berakhir pada 661 Masehi, namun warisannya melampaui zaman. Dalam kurun kurang dari 3 dekade, Islam membangun fondasi negara dan hukum yang beretika. Pemimpin diawasi, hukum ditegakkan dengan nurani, harta publik dijaga, dan ilmu dilestarikan. Keempat khalifah berbeda karakter, tetapi satu prinsip menyatukan mereka, keadilan sebagai inti peradaban. Dari sinilah Islam tumbuh cepat, bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai sistem kehidupan yang memuliakan manusia.